Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi Ibu Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang begitu baik dalam hidup kita, dan sampai hari ini Dia masih memperkenankan kita untuk dapat menikmati baiknya yang kudus dalam persekutuan ibadah itu dan juga perjamuan kudus sebentar. Arahkan hati kita dan kita masuk di dalam sabda. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Kristus, pertolongan bagi kita pada jam ibadah minggu saat ini. Sekaligus sebentar kita akan mengingat dan merayakan perjamuan kudus triwulan yang ketiga. Jadi di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa Pencipta langit dan bumi, pemelihara seluruh karya alam semesta, yang kasih dan setianya tinggal tetap dan yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Karena itu jemaat yang terkasih, terimalah. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya atas saudara-saudari sekalian. Amin. Mereka yang takut kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian segenap pembimbing untuk kita sekalian. Kita nyanyikan Ibu Jemaat nomor 2 pada ayatnya yang keempat. Suci, suci, suci. Seminggu lamanya kita bekerja, tentu ada begitu banyak kesalahan yang kita perbuat yang menyakiti hati sesama kita, bahkan hati Tuhan. Untuk itu, ada nafas perendahan diri bagi kita sekalian yang terambil dalam kitab Matius 18 ayatnya yang ke-15. Matius 18 ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian.
tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Berita anugerah terkini dari Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 22. Ayat 20 sampai 22, demikianlah berita anugerah Tuhan. Keutamaan Kristus. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan-Nya. Demikian berita anugerah Tuhan untuk kita sekalian. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 25 ayat. Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Untuk itu saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita semua untuk membacakan ayat ini secara bersama-sama. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Kita akan meresponi petunjuk hidup baru dari Kidung Jemaat 300. Telah melakukan dosa yang paling besar atau berat, melainkan merupakan pengungkapan kedewasaan imannya, yang berani mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan dan pertobatannya di hadapan Tuhan dan jemaat. Untuk itu kami mempersilakan Ibu Dita Maria Natalia Gajaleba untuk berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat serta menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, mengapakah saudari bahwa saudari telah berdosa dan melanggar perintah Tuhan serta menyesalkan perbuatan tersebut? 2. Percayakah saudari bahwa darah Kristus telah menyucikan saudari dari dosa tersebut? 3. Berjanjikah saudari untuk senantiasa hidup dalam Kristus dan menuruti firman Tuhan serta memuliakan nama-Nya dalam segenap segi kehidupan dan kerjamu? Apakah saudari mengaku, percaya, dan berjanji? Apakah saudari mengaku, percaya, dan berjanji? Saya mengaku, percaya, dan berjanji. Berdasarkan pengakuan dosa dan janji saudari, kami beritakan bahwa saudari telah diampuni karena Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Tuhan menolong dan menguatkan saudari. Hiduplah menurut janji dan pengakuan. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kami beritakan bahwa saudari ini telah mendapat keampunan atas segala dosanya karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudari kita ini berada kembali dalam persekutuan dengan Kristus dan jemaat. Karena itu arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan sumber damai sejahtera menguduskan saudari seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercacat hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan.
hal yang kedua, yaitu formulir baptisan kudus anak-anak orang percaya. Saudara-saudari kasih Tuhan, berdasarkan nama Tuhan kita dipanggil untuk melaksanakan baptisan kudus anak-anak orang percaya pada jam ibadah. Marilah kita terlebih dahulu mendengarkan penjelasan tentang baptisan agar kita mengindahkan kemuliaan Tuhan kita. Yang pertama, hendaklah kita ingat bahwa baptisan itu bukanlah adat orang Kristen, melainkan kita Kristus sendiri. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia mengamanatkan kepada rasulnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 9. Pertanyaan yang pertama, percaya saudari bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber yang menyatakan jalan selamat kepada kita dengan sempurna? Kedua, mengakukah saudari bahwa anakku telah tercemar dengan dosa sejak dalam kandungan? Ketiga, percaya saudari bahwa anakku telah disucikan dan diterima oleh Allah karena Kristus telah menumpahkan darahnya yang baginya? Keempat, berjanji saudari dengan sungguh hati akan memelihara anakku pada jalan selamat sesuai dengan ajaran dan pengakuan jemaat di sini. Apakah saudari percaya, mengaku, dan berjanji? Kata Yesus, tidak lama datang kepadaku. Hari Harjo Gajah Lebar, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan Himne 304 baitnya yang pertama. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku yang tadinya seorang pemuja dan seorang penganiaya dan seorang gadis, tapi aku telah dikasihani karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasih agar dalam diri ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus menunjukkan seluruh kesabaran. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada dan mendapat hidup yang benar. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala sesuatu, Allah yang kekal, yang nampak, yang besar. Amin. Sering membuat aktivitas terbuka, maka sebenarnya kita masih tetap ada dalam yang ini. Sebagai manusia yang terbatas dan penuh dengan kekurangan, saya pikir manusiawi kalau kita manusia itu sebagainya. Tetapi yang pasti bahwa masa lalu, tetapi masa lalu membuat kita belajar untuk maju satu langkah, dua langkah, dan seterusnya beribu-ribu langkah untuk tetap ada dalam satu sifat hidup. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya,
Bahkan dalam contoh firman yang disampaikan, kita tadi membaca dengan baik, mendengar dengan baik, bahwa Rasul Paulus memiliki pengalaman masa lalu yang sangat sulit. Dijelaskan secara detail di sini, mulai dari ayat 12 dan sampai seterusnya. Tetapi dalam masa lalu yang kelam, yang mungkin juga bisa menghambat dia, dan dia berpikir bahwa kesusahan itu, dia malah begini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa dia bersyukur? Karena dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayan ini. Ini bukti nyata bahwa sekalipun orang punya masa lalu yang kelam, siapa yang tidak mengerti Paulus? Waktu Yesus bertemu dia dalam perjalanan ke Damsyik, disitulah perjumpaan pertama dengan Yesus. Dan pada saat seketika itu, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh berubah. Namanya juga langsung berubah, tidak lagi Saulus, tetapi menjadi ucapan sungguh gila yang dia mainkan dan dia sampaikan kepada Allah di dunia. Karena meskipun masa lalunya menyedihkan, menjadi pembunuh orang Kristen, pengancam orang Kristen, tetapi Tuhan Allah memakai Rasul Paulus untuk menjadi pekabar. Dan Bapak Ibu yang terkasih, tapi ini salah satu tokoh yang punya masa lalu yang kelam dalam pekabaran Injil ini adalah Rasul Paulus. Dan dalam kitab yang perjalanan hidup dan takjub, Allah memperkenalkan Paulus yang masih bernama Saulus sebagai saksi kematian martir Yesus Kristus. Kesediaan Saulus atau Paulus ini sebagai saksi menunjukkan keaktifannya untuk dia berani, untuk dia bersedia menantang Mesias. Banyak perbuatan Tuhan yang dia lakukan, banyak perbuatan dan tindakan jahat. Tapi Ibu dapat membayangkan waktu dia masih bernama Saulus, dia menganiaya jemaat Tuhan yang tidak termasuk itu kalau mereka lalu menyeret laki-laki dan perempuan dimasukkan dalam penjara. Ketika lagi dia meminta surat kuasa kepada imam besar supaya dia membinasakan jemaat. Namun tadi perjumpaan Damas menangkap dia untuk menjadi orang percaya, dan dia ada dalam satu ibadah kehidupan yang bahkan sejarah membuktikan jemaat yang terkasih bahwa yang dulu Saulus dan sekarang namanya Paulus, dia menjadi pekabar Injil yang hebat yang mewartakan bahwa Yesus adalah orang Nazaret dan dia adalah juru selamat yang dijanjikan. Terhadap perjalanan hidupnya yang memandang surga, yang akhirnya dia menemukan cahaya Kristus, yang membuat dia ada dalam satu balik kepala. Paulus bersyukur kepada Kristus. Dia tidak pernah membayangkan sebagai seorang yang sangat berdosa bahwa dia akan dipakai. Dia tidak pernah bayangkan. Dan sampai pada titik memilih, dia juga tidak menjadi orang yang menyangkal akan kematian. Dia setia. Dia bersyukur atas kepercayaan dan iman serta penghormatan. Karena Tuhan yang memberikan kepercayaan. Seorang penganiaya jemaat dipilih Kristus menjadi Kristus, dan Kristus
tidak pernah memperhitungkan kejahatan Saulus. Ia mengubah nama Saulus menjadi Paulus untuk melanjutkan pelayanan. Dan jemaat yang terkasih, tidak ada orang yang cukup kuat, cukup baik untuk menjadi pelayan Kristus. Tetapi jika orang itu menyerahkan dirinya kepada Kristus, maka Kristus akan memampukannya untuk memakai dia menjadi pelayan. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ia memberikan dan menyampaikan tentang pertolongan dan yang sangat tegas kepada Timotius. Dia tidak tutup-tutup. Dia mengungkapkan itu dengan terang-terang tentang kejahatan dan sebagai pengujian Allah, sebagai pengujian orang. Dan kalau Bapak Ibu rajin membaca surat-surat Paulus tentang kehidupan kelam dia selalu mengeluarkan kata yang pedas dan penuh dengan kemarahan dan ancaman terhadap orang Kristen, menyertai mereka sebagai pendosa. Dan Paulus yang dulunya adalah Saulus, yang membinasakan pengikut Kristus, kini dibakar oleh Allah hanya oleh kasih. Paulus berubah sesuai dengan kehendak dan cara. Dan itu tidak instan. Dia menuntut banyak sekali proses. Dia mengalami banyak sekali tantangan dan pertemuan. Dan dia juga sebagai seorang manusia biasa merasa malu, merasa sedih dengan perilaku. Dia sadar dia adalah manusia yang berdosa. Dalam kebenaran sabda yang disampaikan dalam pertama Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Ini menjadi satu tanda penyampaian Tuhan bantu Paulus supaya dia menjadi orang yang tahu dalam semua hal yang lain. Menuntut dan membantu diri yang tidak sumber dengan kasih karunia yang menyatakan Allah dalam. Dan ini berkata anugerah kasih karunia yang luar biasa. Dalam sekejap saja dia berubah nama menjadi Paulus dan dia kembali dipercayakan tugas dan pelayanan. Jadi jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Siapakah kita di hadapan Tuhan saat ini? Siapakah saya sebagai pendeta, sebagai pekerja, penatua di ATM, Bapak Ibu jemaat, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda dan pemudi, atau kita yang sudah lanjut? Siapakah sebenarnya di hadapan? Kalau kita mau sungguh-sungguh menghayati, apa maksud Tuhan yang dia tetapkan kita semua ada di sini? Dengan segala pengalaman hidup yang kita punya, dengan semua hal yang menjadi pikiran, pendapat, kesesatan dalam hati dan diri kita coba menempatkan diri dulu setiap Paulus. Kadang dalam pikiran, hati, kehidupan dan tindakan kita masih terlalu terkontaminasi dengan kehidupan kita yang lama. Padahal setiap saat kita memohonkan pengampunan, kita memohon Tuhan ketahui keberadaan kehidupan kita. Kita menyesal, kita berubah. Seperti hari ini menyampaikan dosa kita. Tetapi berapa kali kita mau menyampaikan dan berapa banyak kali kita tetap masih ada
Siapa di sini yang selalu melupakan dirinya dalam status dan identitas sebagai anak Allah? Jawab masing-masing ya Bapak. Yang jawab saya. Jadi menjadi rahasia adalah dari itu. Apakah selama ini kita selalu melupakan identitas kita sebagai anak Allah? Kalau kita tanya bagaimana identitas anak Allah? Anak Allah itu akan kasih karunia dan anugerah dari selamat yang sebentar kita akan nikmati dalam perjamuan khusus mengenai tentang umat yang dibangkitkan Kristus yang telah memberikan hidup kita. Status anak Allah itu tidak lagi diperhamba oleh dosa. Dosa yang mana? Baik. Karena kita sikap kita perbuatan. Apakah kita sudah benar-benar menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah? Apakah setiap saat dalam kehidupan kita berani berkata, saya bukan dari hamba dosa dan yang saya adalah anak. Jangan sampai kita masih ragu-ragu semuanya. Saya sebagai anak Allah yang mana? Apakah pengakuan kita sebagai anak Allah ketika segala yang kita minta kepada Bapa kita yang adalah Allah dipenuhi atau kita disebutkan menjadi anak Allah? Tidak. Dan penuhi apa yang kita minta, apa yang kita doa. Mau Tuhan jawab sekarang, besok, nanti, kapan saja. Ingat status kita, anak Allah, bukan anak tiri. Kita masuk dalam persekutuan bersama-sama yang Allah. Kita terhisap dalam nama darah Kristus. Karena itu Bapak-Bapak, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kalau kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah anak Allah. Mari kita seperti Rasul Paulus. Dia tidak memikirkan masa lalu. Dia tidak pernah berpikir lagi untuk kembali ke sana. Tetapi tindakan Rasul Paulus menunjukkan keteladanan yang akan terus dilakukan dengan anak-anak yang mengenal Kristus. Dia terima Kristus, dia percaya pada Kristus sebagai Kristus. Dan lewat teladan ini, Rasul Paulus akan menyampaikan kepada kita yang belum sampai di zaman ini bahwa Tuhan akan memakai kita dengan cara. Tuhan itu menjadi Tuhan yang selalu setia, perbaharui setiap diri. Dan Paulus bersuka karena itu sebaik kita bukan lagi hamba dosa. Kita tidak hidup lagi dalam hidup hamba, tapi kita telah bersemangat menjadi anak-anak dan orang Kristus yang di dalam sikap perbuatan dan keberkatan memberi. Penetapan itu ketika Tuhan Yesus dikhianati, ia mengambil roti dan setelah mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah atas roti itu, ia membelah roti dengan tangannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kalian, lakukan ini untuk mengenang aku. Begitu pula setelah habis makan, ia mengambil piala anggur dan berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian meminum anggur ini, lakukanlah untuk mengenang aku. Setiap kali kalian makan roti dan minum anggur ini, kalian memberitakan kematian
kembali. Maranatha, Tuhan datang. Mari kita masuk di dalam doa perjamuan. Saya mengundang semua orang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, yaitu setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan menantikan rahmat daripadanya, serta mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya dengan memelihara kasih setia di dalam kehidupannya sehari-hari. Marilah edarkan roti dan anggur, karena segala sesuatu telah tersedia. Aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit tidak ada faedahnya bagi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak menegakkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemalas dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena Anda persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk keampunan yang sempurna atas salah dan dosa. Mari kita makan. Sidang jemaat yang dikasihi Kristus, dalam minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan yang sempurna atas segala salah dan dosa. Mari kita minum. Jemaat yang terkasih, sebelum akan dikumpulkan kembali oleh majelis. Salam. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama mengikuti warta jemaat Minggu tanggal 11 September 2022. Pertama, Romawi ucapkan selamat. Majelis Jemaat Pembina mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini, kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya ibadah hari ini membawa berkat bagi pertemuan beriman kita. 2 Romawi dari kami Itu menjadi doa dan dasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, wujudnya akan itu dalam hubungan Roh Kudusnya. Kita senantiasa dapat memperbaiki kehidupan kita dalam iman kepada Tuhan. Karena itu pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati
memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menerangi saudara-saudari dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudari. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari selamat sejahtera. Amin. Baik, kami seluruh